Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan Kamir edisi yang ke-100. Kita bersyukur karena Tuhan memberi kekuatan pada saya menemukan inspirasi dari Tuhan dalam setiap renungan-renungan sampai hari ini edisi yang ke-100. Maka kita bersyukur. Saudara-saudari yang terkasih, dalam edisi yang ke-100 ini dan kita bersyukur, saya mendapatkan oleh-oleh secara khusus dari seorang teman, Ibu Veronica Erna. Ibu Erna ini baru pulang dari Turki dan menawari saya oleh-oleh. Maka saya hanya ngomong yang simple, sederhana, tapi untuk alat peraga. Dan ternyata diberi pasmina Turki. Dan juga ada wine, ada tulisan dari kulit kayu, lukisan dan tulisan-tulisan yang sering dipakai dalam kitab suci ketika abad-abad awal dulu untuk menulis kitab suci. Dan juga itu dari semacam kayak daun lontar kalau di naskah Jawa kuno. Dan juga ternyata ada oleh-oleh Susam Kapla Mali. Ini oleh-oleh seperti kacang telur, tetapi ada kismisnya. Jadi kacang telur ini saya tidak akan makan karena takut nanti diberi masukan. Kacang telurnya itu dalamnya kacang, tetapi ada kayak telur dicampur tepung dan diberi kismis. Dan rupanya kita menemukan juga di Indonesia, tapi di sana dikemas dengan sangat indah. Dan ini menjadi menu saya kalau sedang bosen, kalau sedang mager. Maka saudara-saudari yang terkasih, nih lihat. Ada manis-manisnya, ada gurih-gurihnya, dan yang utama, inti rasa itu ada kacangnya. Saudara-saudari terkasih, inti dari Susam Kapla Mali ini adalah kacang. Karena di dalamnya adalah kacang yang enak dicampur dengan kismis dan tepung-tepung serta telur. Sekarang apa inti dari semua hukum Taurat dan kitab nabi-nabi? Dan inti dari hukum yang menyelamatkan yang utama. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini Yesus ditanya oleh seorang Farisi, apa inti atau hukum yang utama dan terutama? Hukum yang utama dan terutama, Yesus menjawab, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap budimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain lebih penting daripada dua hukum ini. Maka kemudian orang itu menjawab, tepat sekali jawabanmu guru, bahwa hukum yang utama adalah mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Semuanya sama. Maka Yesus memuji orang itu, walaupun orang Farisi, tapi dia bijaksana. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya inti dari semua hukum Taurat yang tebal dan banyak sekali itu adalah cintailah Tuhan Allahmu dengan segala kekuatanmu. Cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka yang lain-lain itu adalah bunga-bunga. Seperti tadi, makanan ini, Susam Kapla Mali, itu intinya adalah kacang. Tetapi diberi yang nikmat-nikmat, yang indah-indah, yaitu kismis dan telur dan juga tepung, membuat lidah kita menari-nari. Nah, hukum Taurat yang berbunga-bunga, yang membuat kita semakin tekun mengarahkan iman kita kepada Tuhan, intinya adalah cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan sesamamu. Yang lain, bunga-bunga mengarah menuntunkan kita kepada hukum yang utama dan terutama itu. Kadang-kadang kita menemukan orang yang malas berdoa, malas ke gereja. Jawabannya apa? Lebih baik mana saya aktif ke gereja tetapi berbuat jahat pada orang lain daripada saya tidak ke gereja
tapi tindakan saya baik, saya menolong orang, saya memberi perhatian pada orang lain. Lebih baik mana? Kita harus menjawab, caramu bertanya salah. Seakan-akan melawankan antara satu, berbuat baik tetapi tidak ke gereja, tidak apa-apa. Yang kedua, ke gereja rutin tetapi tidak berbuat baik atau bahkan berbuat jahat dengan orang-orang sesamanya. Kenapa tidak bertanya, lebih baik mana saya berbuat baik tetapi tidak ke gereja? Atau saya lebih baik berbuat dua-duanya? Ke gereja ya iya, berdoa ya iya, bersyukur pada Tuhan ya iya, berbuat baik ya iya, menolong orang lain ya iya. Nah, itu kan dua hal yang sangat bagus daripada dikotomi. Yang satu ya dan tidak, yang satu tidak dan iya, kemudian dilawankan. Lebih baik mana? Ya, dua-duanya tidak sempurna. Anda berbuat baik pada orang lain tapi tidak pernah bersyukur, ya itu juga belum sempurna. Ada yang rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin kunjungan ziarah ke Gua-Gua Maria, tetapi tidak berbuat baik pada sesamanya, bahkan sering marah-marah, maki-maki, curang terhadap orang lain, juga tidak sempurna tentu saja. Tetapi yang sempurna adalah bersyukur, berbuat baik, berdoa, membantu orang lain. Nah, ini sesuatu hal yang sangat baik. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Kamir terbitan yang ke-100 ini, saya ingin menceritakan sehubungan dengan berdoa dan berbuat baik. Tahun 2000 saya ditugaskan di satu paroki kecil di Baturetno, Wonogiri. Waktu itu saya baru ditahbiskan sebagai imam. Saya ditahbiskan tanggal 28 Juli 2000, tahun 2000. Kebetulan saya mendapat SK di paroki terpencil di Wonogiri, Baturetno tadi, sendiri dengan satu bruder. Bayangkan, Romo baru, saya langsung menjadi pastor kepala karena sendiri, karena bersama bruder. Brudernya lebih senior, bruder Giono SY. Pada waktu itu, saya merasakan bagaimana harus banyak belajar sebagai Romo baru, sekaligus pastor kepala di situ. Dan kemudian membuat saya berdoa banyak, rahmat banyak melimpah. Dan cara saya belajar untuk berpastoral waktu itu adalah banyak kunjungan. Saya mengunjungi di banyak tempat. Ada satu tokoh yang usianya sudah 90-an pada waktu itu. Dan tokoh itu sangat menarik. Karena dulu ketika masuk Katolik dibaptis, dia punya istri beberapa. Bahkan ketika usia tuanya itu, dia sudah membuat salib sendiri, kemudian diberi namanya dia, dan akhirnya nanti kalau dia dipanggil Tuhan, sudah siap dengan salib, karena dia takut nanti kalau meninggal dijadikan murtad dari Katolik. Dia tidak mau, dia harus berpegangan pada salib. Maka pada masa-masa tua, masih bisa duduk, masih sehat, masih bisa ngobrol, umurnya sudah 90 lebih pada waktu itu, dia mulai bercerita tentang kisahnya. Pada waktu dulu dia orang yang nakal, jadi semacam preman kampung, tapi ini sudah tahun perjuangan dulu karena tahun 2000 dia umurnya sudah 91. Dan kemudian dia waktu itu sering ngintip perempuan kampung mandi karena di situ ada semacam belik atau mata air yang untuk mandi. Ketika cantik, dia langsung melamar jadikan istrinya. Kemudian karena waktu itu belum dibaptis, dia mencari lagi, akhirnya mempunyai 4 istri. Mungkin yang tua sudah mulai dilupakan, mulai pisah, dan seterusnya. Kemudian suatu saat dia orang yang sering bertapa, orang yang sering mati raga. Sebagai orang kejawen ya, orang Jawa biasanya seperti itu, mencari ilmu supaya dugdeng, supaya sakti. Maka ketika dia mencari ilmu, dia diberikan wejangan oleh gurunya. Dan itu juga semacam bagi dia sesuatu yang mengesan. Mengko nek kowe ketemu wong nganggo klambi putih, kowe meluwo, kuwi gurumu kang sejati.
Nanti kalau kamu melihat orang berpakaian putih, maka kamu ikuti saja. Dialah guru yang sejati. Nah, preman kampung tadi yang mempunyai waktu itu 3 istri karena yang satu sudah pisah, yang paling tua. Kemudian dia kongko-kongko atau duduk-duduk di pasar di Batu Retno. Kemudian suatu saat ada Romo Belanda lewat di situ. Waktu itu masih sebelum konsili Vatikan kedua, jadi Romo-romo masih pakai jubah putih. Maka ketika dia melihat seorang Romo Belanda dengan jubah putih, dia langsung mengejar. Itulah guru saya yang sejati. Maka dia mengejar terus, mengikuti di mana guru itu tinggal. Ternyata di pasturan yang waktu itu masih jadi stasi. Dan dia pun akhirnya mau mengikuti, mau pelajaran, dan mau dibaptis. Tapi dia menghadapi suatu tantangan. Kalau dibaptis harus melepas 2 istrinya, harus milih salah satu, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada istri yang harus ditinggalkan itu. Maka dia mulai pikir-pikir, sikap nakalnya masih ada. Ya pasti yang dipilih yang paling muda dan masih paling seksi. Maka dia katanya cerita umur 91, 90 lebih, ceritanya dengan saya seperti itu. Dia milih yang paling muda, tidak bodoh. Kemudian dia masih menghidupi yang 2 istri yang sudah dipisahkan ketika mau dibaptis itu. Relasinya dengan istri yang kedua istri itu juga masih baik. Saudara-saudari yang terkasih, dia akhirnya mengikuti sang guru sejati, Romo Belanda. Bahkan kemudian turun-temurun dia mengikuti terus. Dan waktu itu memang dia mencoba untuk memahami ajaran Katolik. Dan ternyata ketika tahun 2000 saya ditugaskan di situ dan berkunjung, dia sangat senang masih duduk di amben atau tempat tidur yang dari bambu dan dari kayu-kayu itu yang lebar sekali, dan dia mulai cerita, memberi wejangan pada saya dan cerita pengalamannya dibaptis waktu itu. Dan itu pengalaman yang menarik. Dan ketika meninggal, saya yang memakamkan misa requiem, dan saya merasa bersyukur. Dia setia sampai mati, sampai dipanggil Tuhan dengan membawa salib yang sudah dibuat dia sendiri. Salib dari kayu yang nanti akan menjadi tetenger, tanda dari makamnya. Saudara-saudari yang terkasih, tentu saja ini salah satu contoh orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hatinya, dengan sepenuh hati, sepenuh kekuatan, sepenuh jiwa, dan semuanya itu dia tunjukkan dengan mencintai sesama, mencintai orang-orang lain. Bahkan dia membawa banyak orang untuk menjadi Katolik, pengikut Kristus, karena dia termasuk tokoh, walaupun tokoh preman pada waktu itu, tetapi kemudian pengikut-pengikutnya mulai melirik dan dia berani bergabung. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita merasakan pengikut Kristus dan ingin melakukan hukum yang utama dan terutama, cintailah Tuhan Allahmu dan cintailah sesama manusia, maka kita akan merasakan kacang telur ini, yaitu intinya kacang tetapi manis di luaran, ketika kita juga berbuat banyak hal yang mengarahkan untuk sampai pada hukum yang utama dan terutama itu. Cintailah Tuhan dan Allahmu, cintailah sama manusia. Salam Kamil, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.